Pada zaman dahulu kala, di daerah Parahyangan, Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Miling. Namun ia tidak mempunyai pendamping. Memang dia tidak ingin menikah. Suatu hari ia sedang berjalan-jalan di taman. Udara di taman ini sangat sejuk sekali ya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Mengapa ada suara tangisan bayi? Hah, bayi siapa ini? Mulai sekarang kau akan kujadikan anakku dan kuberi nama Dayang Suri. Puja Brata, kanu masuk. Maulas rumah asih. Welas di alam nyata, asih di alam rasa. Ngubeng alam, bumi, langit, katu pengesi. Mentengkin kesucian, sir, budi, ciptaan rasa. Nirman turabing api, sakit hindu sakitnya. Sapangat kilura, sapanaja, ibu kawan. 20 tahun kemudian, Dayang Sumbi tumbuh menjadi wanita yang cantik. Kecantikannya menyebar ke seluruh pelosok kerajaan. Apakah ini sebuah karma bagiku? Ada apa Kanjeng Ibu? Kau harus menikah, Suli. Ampun Kanjeng Ibu, Ananda belum berminat untuk menikah. Kau harus menikah, Suli. Jangan jadi seperti ibu. Kaulah penerus tahta kerajaan ini. Dayang Sumbi pun terdiam. Suli, kalau begitu hanya ada dua pilihan bagimu. Mau menikah atau ibu asingkan di tepi hutan. Jangan kembali ke istana, kecuali ibu sendiri yang memerintahmu atau kau berubah pikiran dan ingin menikah. Tapi Kanjeng Ibu, Kau harus segera menemukan pilihan lain anakku. baiklah Kanjeng Ibu. Ananda akan memilih untuk tinggal di hutan. Ratu Miling terkejut. Dia tak percaya dengan pilihan yang diambil putrinya. Hah? Apa kau yakin putriku? Memilih hidup susah di hutan dan meninggalkan ibu beserta istana ini. Ananda yakin Kanjeng Ibu, Ananda tak ingin ada pertumpahan darah hanya karena menerima lamaran salah satu pangeran. Baiklah, kalau memang itu pilihanmu putriku. Ibu akan memerintahkan beberapa prajurit untuk membangunkan sebuah gubuk. Akhirnya dengan berat hati, sang ratu mengizinkan anaknya Dayang Sumbi untuk mengasihkan diri ke sebuah hutan lebat yang terletak jauh dari istana.
Ketika sedang menenun, salah satu gulungan benangnya jatuh keluar gubuk. Ia merasa malas mengambil gulungan benang tersebut. Wahai jagat dewa Batara, siapapun yang mau mengambilkan benang itu untukku, jika dia perempuan akan kujadikan saudara, dan jika dia laki-laki akan kujadikan suami. Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seekor anjing jantan datang menghampirinya sambil membawa gulungan benang miliknya. Dayang Sumbi bukan main terkejut, karena yang mengambilkan benangnya adalah seekor anjing. Ia merasa sedikit menyesal dengan sumpah serapah yang baru saja ia ucapkan. Hah? Mengapa di sekitar ini ada anjing? Apa yang baru saja aku ucapkan? Tiba-tiba dari langit terdengar suara. Dayang Sumbi, kau harus menepati janjimu. Lagi pula anjing itu memang jodoh. Siapa itu? Setelah suara itu terdengar, tiba-tiba anjing yang mengambilkan gulungan benang itu menjelma menjadi seorang pemuda tampan. Ternyata ia adalah titisan dari seorang dewa. Siapa kau sebenarnya dan dari mana asalmu? Maaf Tuan Putri, aku adalah titisan seorang dewa. Tuan Putri bisa memanggilku Tumang. Jadi, kau adalah titisan dewa. Benar Tuan Putri, Tapi mengapa tadi kau berwujud anjing? ini adalah kutukan hamba Tuan Putri. Kutukan atas kesalahan yang telah hamba lakukan di masa lalu. Baiklah Tumang, demi menepati janjiku, aku bersedia menjadi istrimu. Dayang Sumbi pun akhirnya menikah dengan si Tumang. Saat hanya bersama Dayang Sumbi, Tumang berubah dalam wujud manusianya. Namun ketika ada orang lain berada di sekitarnya, ia kembali dalam wujud anjing. Itu Rafli ya? Iya. Muji syukurkah yang agung ka Gusti Nu Maha Suci. Sejak ngaguar mitutur Raja Wiraganing Ati Mayang katon mampes Waktu pun terus berlalu. Dayang Sumbi dan Tumang pun dikaruniai anak laki-laki yang tampan. Hana main. Iya, pengen Hana itu. Ke jalan kayaknya.
Kujang karancan kawangi dilukas dilukas lambang katresnan tutung kusangan pajajaran kujang kembon mapasangan gitu. Disanggakan kuwiragama yang katon mugia sekali, dia sangat mirip denganmu. Iya, dia juga mirip denganmu. Nama apa yang bagus untuknya? Bagaimana kalau Sang Kuryang? Nama yang bagus. Kalau begitu, mulai sekarang kita akan memanggilnya Sang Kuryang. Tak terasa Sang Kuryang tumbuh besar dan pandai berburu. Namun Tumang lebih memilih untuk berubah dalam anjing ketika ia bersama anak. Suatu hari saat Sang Kuryang hendak pergi berburu. Nah, bawakan ibu hati rusa ya. Ibu sangat ingin sekali memakan hati rusa. Baik, Bu. Ayo Tumang. Berangkatlah Sang Kuryang dan Tumang berburu. Tumang, kejar rusa itu. Tumang pun berlari menuju rusa itu. Namun karena Tumang tidak juga mendapatkan rusa itu, akhirnya Sang Kuryang memanah rusa tersebut. Namun anak panah mengarah pada si Tumang. Kemudian ia menyembelih Tumang. Dasar Tumang bodoh, bukannya menyingkir malah menghalangi. Daripada aku pulang dengan tangan kosong, lebih baik ku sembelih Tumang dan ku ambil hatinya.
Sesampainya di rumah, hati itu pun dimasak dan dimakan ibunya. Setelah selesai makan, Dayang Sumbi yang sadar tadi belum melihat Tumang menanyakannya kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang, mana Tumang? Bu, anjing itu sudah kusembelih dan kuambil hatinya. Tadi aku menyuruh dia mengejar rusa, namun tidak juga mendapatkannya. Kemudian aku panah saja rusa itu, tapi anak panahku malah mengarah ke dia, Bu. Apa? Kau membunuh Tumang? Kenapa, Bu? Tumang itu ayah kandungmu, tega sekali kau membunuhnya. Ayah kandungku? Mana mungkin ayahku adalah seekor anjing? Dia adalah titisan dewa yang dikutuk. Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang dengan batu. Pergi kau dari hadapanku, dasar anak durhaka. Baik, Bu. Ia tak tahu kemana ia akan pergi. Perlahan-lahan menyusuri hutan. Tiba-tiba ia pingsan, lalu datanglah seorang petapa yang sakti dan membangunkannya. Siapa namamu anak muda? Mengapa kau tergeletak di tengah-tengah hutan? Namun, karena benturan di kepala Sang Kuryang sangat keras, dia hilang ingatan. Nenek siapa? Aku di mana? Tenanglah anak muda, nenek adalah seorang petapa dan sekarang kita di hutan. Bisakah kau ceritakan siapa namamu anak muda dan dari mana asalmu? Sang Kuryang terdiam dan mencoba mengingat apa yang terjadi padanya. Sepertinya kau hilang ingatan karena benturan di kepalamu itu. Maukah kau menjadi salah satu muridku? Murid? Ya, murid. Nanti kau akan kuajarkan cara-cara bertarung. Baik, Guru. Dan sekarang aku akan memberimu nama Cakagali. Sang Kuryang telah menjadi seorang pendekar yang kuat. Sudah saatnya kau mengamalkan ilmu yang telah kuajarkan kepada masyarakat. Baik, Guru. Saya akan berpetualang untuk membantu masyarakat. Pesanku, janganlah kau berjalan ke arah selatan. Kenapa saya tidak boleh berjalan ke arah selatan, Guru? Sudahlah, turuti saja nasihatku, supaya kau tidak ditimpa nasib manusia. Baiklah, saya akan mengingat pesan Guru. Ia segera meninggalkan petapa dan pergi mengembara. Seperti yang dikatakan petapa bahwa Sang Kuryang harus berjalan ke arah utara, namun ia berjalan ke arah selatan. Ia lupa dengan perkataan petapanya, dan ia melihat seorang gadis lalu berkenalan. Siapa namamu, Nona? Nama saya Dayang Sumbi, Tuan. Dan siapa namamu? Nama saya Cakagali. Bolehkah saya mengantarkan Nona pulang? Tapi saya tidak mengenal siapa Tuan. Tenang, saya ini bukan orang jahat. Baiklah Tuan. Kemudian mereka berjalan bersama. Apakah itu rumahmu? Iya Tuan, itu rumah saya. Rumah yang sangat sederhana. Kalau begitu, saya mohon pamit, Nona. Hari demi hari berlalu. Setelah perkenalan itu, Dayang Sumbi dan Sang Kuryang semakin dekat dan akhirnya jatuh cinta. Kemudian mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Saat Sang Kuryang hendak pergi berburu, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan ikat kepala. Dayang Sumbi, bisakah kau mengencangkan ikat kepalaku ini? Tentu. Dayang Sumbi melihat ada bekas luka di kepala Sang Kuryang. Aku rasa ada bekas luka di kepalamu. Benarkah? Benar. Bisakah kau ceritakan sebab lukamu itu?
Aku tidak ingat betul apa yang terjadi pada hari itu. Namun seorang petapa membangunkanku di tengah hutan. Katanya, aku pingsan setelah berjalan menyusuri hutan tak tentu arah. Tiba-tiba Dayang Sumbi teringat ketika dia memukul Sang Kuryang dengan batu beberapa tahun silam. Hah? Ada apa Dayang Sumbi? Berapa usiamu ketika kejadian itu? Entahlah, mungkin belasan tahun. Kalau begitu, kau adalah anakku. Kau adalah anakku Sang Kuryang. Dulu aku memukulmu dengan batu dan mengusirmu. Tidak mungkin. Aku Jaka Galih dan ibuku pastilah sudah berusia lanjut dan tidak secantik dirimu. Tapi aku ini ibumu. Aku tidak menua karena aku memakan hati Tuma, anjing yang waktu itu kau bunuh demi mendapatkan hatinya. Tidak mungkin kau ibuku. Namun Sang Kuryang tidak percaya pada kata-kata ibunya. Hatinya sudah terbelenggu oleh rasa cinta dan bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Melihat sikap putranya itu, Dayang Sumbi semakin bingung dan ketakutan. Bagaimanapun kau harus menjadi istriku. Tidak mungkin, aku menikah dengan anakku sendiri. Kau bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Dayang Sumbi terdiam sejenak dan berpikir untuk menyiasati hal ini. Baiklah, aku mau menikah denganmu, tapi kau harus membuatkanku sebuah kapal yang besar untuk kita berbulan madu nanti. Baiklah, aku akan menyanggupi syarat darimu. Bukan hanya itu, tapi dengan sebuah telaga besar, dan semua itu harus kau kerjakan dalam waktu semalam saja. Sebelum ayam berkokok, semua harus sudah selesai. Jangan khawatir, apapun permintaanmu akan kuturuti. Sang Kuryang segera memulai pembuatan kapal dengan kesaktian yang dimilikinya. Namun ketika fajar terbit di ufuk timur, ia hanya menyelesaikan kapal. Dayang Sumbi pun datang menghampirinya. Menyelesaikan syaratku yang kedua, maka pernikahan kita batal. Kita tetap akan menikah. Sang Kuryang memegang erat tangan Dayang Sumbi, namun terdengar bunyi yang sangat keras dan tiba-tiba Dayang Sumbi menghilang. Mana kau Dayang Sumbi? Aku akan mencarimu dan menikahimu. Sang Kuryang pun kesal dan menendang kapal buatannya itu hingga terbalik. Perlahan kapal itu perlahan membesar dan berubah menjadi sebuah gunung yang hingga kini masih ada, yaitu Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat.